Sabar adalah seseorang menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya, dia sadari atau tidak sadari. Sesuatu yang sedang terjadi pada seseorang, takdir Allah, dia menerima takdir Allah yang sedang terjadi padanya, dia sadar atau tidak sadar. Artinya sengaja sehingga terjadi sesuatu atau tidak sengaja sehingga terjadi. Lalu kemudian dia berikhtiar mencari jalan keluar tanpa keluhan. Dan sabar ini masuk, kata ulama, dalam dua hal. Sabar dalam ketaatan kepada Allah dan sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Masuk dalam dua hal. Baik, sabar yang pertama teman-teman dalam ketaatan Allah, seperti antum hadir di majelis ilmu, ini butuh kesabaran. Duduk sejam, 2 jam, 3 jam dengarin, kita pegel, itu butuh sabar juga. Tapi ini karena umumnya orang mengetahui dia akan dapat ilmu, dapat sesuatu, maka dia bisa lakukan. Ada sabar teman-teman sekalian yang masuknya ke dalam masalah, dan ini masuk dalam ketaatan Allah ini, masuk dalamnya adalah sabar kalau datang cobaan yang tadi, kayak penyakit, kayak cobaan dari pasangan hidup. Ya, kita tahu Nabi Nuh alaihissalam misalnya, cobaan berat adalah istrinya dan anaknya nggak mau beriman. Nabi loh ini 950 tahun mendakwai istrinya nggak mau masuk Islam, nggak mau menganut agama. Bagaimana dengan antum yang istrinya mungkin tadinya belum paham sunnah misalnya, antum baru sebulan, 2 bulan, baru setahun dakwai terus sudah mengatakan saya ceraikan saja karena nggak mau ikut sunnah. Sabar akhi. Bagaimana banyak akhwat kita memang awalnya dia sama suaminya bebas, kemudian dia dapat hidayah, dia ikut sunnah, suaminya belum. Sudah saya nggak bisa sabar nih, saya nggak mau jalan nih sama dia. Bagaimana dengan Nabi Nuh alaihissalam bersabar 950 tahun mendakwai mereka? Apalagi ini hanya sekedar belum memahami, belum masuk iman dalam hatinya, sudah cukup dia sebagai seorang muslim. Berapa banyak orang tidak sabar teman-teman dalam rumah tangga, hanya karena masalah sedikit kebutuhan tidak terpenuhi. Apalagi kadang-kadang yang sangat disayangkan dalam menerapkan syariat, pasangannya lagi terapkan syariat, lagi sholat di masjid, lagi pergi ke pengajian, atau sibuk dengan jihad di jalan Allah, atau melakukan unsur poligami dalam agama, semuanya dijadikan masalah. Tidak ada kesabaran dalam menjalankan ketaatan Allah. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan satu perbuatan, jihad. Ya, setiap muslim harus sabar suaminya pergi jihad, gitu kan? Mengharapkan pahala, itu bentuk ketaatan kepada Allah. Si laki-laki juga suami pergi jihad, dia juga harus sabar. Dia jalani itu untuk mendapatkan fadilah sedang Allah janjikan. Begitu pula sabar dalam meninggalkan maksiat. Akan terlintas teman-teman di dalam hidup kita semua, saya dan antum semua, ikhwah dan akhwat semuanya, tidak ada orang yang tidak terlintas di dalam hidupnya peluang bermaksiat. Pasti terlintas peluang itu. Syaitan akan membuka 1000 cara, satu gagal, yang kedua gagal, yang ketiga, yang keempat, dan dia jeli melihat kelemahan seseorang, mungkin bukan di zina misalnya, bukan di lawan jenisnya, dipindahkan sama dia mungkin cinta harta, jadi harta tidak apalah, suka menceritakan aibnya orang lain, celah mana yang bisa dia masuk, dan 1001 jalan untuk dia lakukan agar kita melanggar. Sabar, tolak ajakan itu, suruh berzina tolak, butuh sabar. Duh, ini perempuan luar biasa punya kelebihan, lagi ngajak saya berzina, ngajak kenalan, ngajak ketemu, tapi agama larang. Sabar, harus kokoh, nggak boleh kita jebol di situ, gitu kan? Karena memang akan ada hasilnya ya. Sabar dalam menahan itu nanti efeknya. Dan umumnya ulama mengatakan sabda Nabi SAW, al-jaza min jinsil amal, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Kalau cobaan kita terbuka pintu maksiat teman-teman sekalian, kemudian itu dari lawan jenis, berarti Allah akan mudahkan kita kalau lulus di situ ya. Allah akan berikan kita balasan kebahagiaan dengan lawan jenis, tapi dengan halal, pernikahan. Kalau cobaan di harta, kita ada kesempatan, setan bukain peluang untuk buat nota palsu, untuk mencuri, untuk rekayasa data, untuk A, B, C, atau kerja di tempat haram dengan gaji yang besar. Sabar akhi, jangan terima, nggak boleh, haram-haram, nggak boleh ukhti, gitu kan? Boleh kerja tapi buka cadarnya, atau buka jilbabnya, atau A, B, C, tinggalkan, sabar. Ujung-ujungnya yang kita sedang tinggalkan, kalau kita sabar terhadap harta, harta akan datang. Ini sudah jelas janji Allah ini, gak mungkin salah.
Kata Nabi SAW tadi, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Ini jelas sekali ini, nggak mungkin salah. Wahyu nggak mungkin salah. Kita sabar dalam masalah apapun, responnya akan datang sesuatu yang mirip tapi dalam masalah halal. Sabar. Dan kalau antum sabar teman-teman sekalian dalam meninggalkan maksiat sampai titik klimaksnya, semua punya ajal. Semua punya ajal. Kita sakit, ya, akan tiba ajalnya. Ajal maksimal tentu orang meninggal dunia, tetapi ada orang sakit, misal antum lagi flu, antum nggak berobat ya. Tentu sabar tadi saya bilang adalah menerima takdir Allah lalu ikhtiar ya. Tapi ada orang tidak berobat. Antum flu ya sudahlah, flu nggak usah berobat, nggak usah minum obat segala. Kalau dekat ajalnya, misal Allah sudah tentukan sakit itu seminggu teman-teman, di hari-hari terakhir sebelum antum tiba ajal sembuh penyakit itu, Allah akan mudahkan antum minum obat, terdorong untuk minum obat, ada jalan keluar dikasih. Allah SWT akan berikan sesuai dengan ajal. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak akan dilampaui. Kalau antum sedang hadapi musibah seberat apapun teman-teman sekalian, yakin fa inna ma'al usri yusra, pasti janji dari Allah, gitu kan. Puncaknya kalau seseorang pun sampai meninggal dalam cobaan seperti Sumayyah radhiyallahu anha, seperti Yasir suaminya radhiyallahu anhu, puncaknya kata Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna maw'idahumul jannah. Sabarlah wahai keluarganya Yasir, Nabi sudah tahu nih akan terjadi pembunuhan mungkin, tapi kalaupun sampai mati, pasti kalian akan masuk surga. Pasti, ini mati udah surga, udah selesai. Itu puncaknya. Tapi di dunia teman-teman akan datang. Saya sudah kasih contoh tadi, seorang syekh itu, dan banyak sekali kasus seperti ini, subhanallah. Hampir rata-rata para ulama, para teman-teman dai-dai yang kita kenal gitu kan, itu kalau subhanallah kalau kita duduk dengarin ceritanya, ada aja cobaan yang diceritain sama dia. Kalau kita sebutkan kira-kira seperti apa masalahnya, ada sesuatu yang antum hadapin, kalau dia mau jujur atau dia mau ceritakan, maka dia akan ceritakan sesuatu mungkin tidak masuk di benak kita teman-teman sekalian. Apa yang telah terjadi pada mereka, cobaan demi cobaan yang sangat berat, tapi karena mereka sabarin, terima sebagai takdir Allah, kemudian dia ikhtiar sesuai dengan hukum Allah yang terjadi, gitu kan, maka insya Allah akan ada hasilnya pasti.